Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan tak lupa juga nikmat kesempatan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, bertemu sampai pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Andiana Ghaffar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan juga teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil chapter report mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran yang beranggotakan Salma Nusania Sari, saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 4103210223105, Yori Oktaviani 4103210231026, dan Linlin Syafna Nursabila dengan NIM 410321022310663. Kami dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara. Baik, selanjutnya yaitu pengantar. Yang pertama ada tujuan penyusunan, yang kedua ada konten bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 inovasi kurikulum dan pembelajaran, bab 3-nya ada penutup. Kemudian yang ketiga ada manfaat penyusunan, yaitu bagi pendidik dan bagi mahasiswa. Langsung saja ke bagian ke-1. Yang pertama yaitu tujuan pembahasan bab, yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran, dan yang kedua ada manfaat pembahasan bab, memberikan wawasan tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudari Linlin. Baik, saya akan membacakan pertama, yaitu latar belakang. Di abad ke-21, generasi unggul dalam sains dan teknologi menjadi kebutuhan utama. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi global seperti Internet of Things atau IoT, kemajuan ini mendorong perubahan besar dalam pendidikan, termasuk metode pembelajaran yang harus diperbaharui sebagai proses tanpa akhir. Konsep hybrid learning menjadi salah satu inovasi signifikan, menggabungkan pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran daring untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas. Pendekatan ini relevan bagi pendidik kesetaraan, seperti mengajar paket C yang menghadapi tantangan waktu terbatas karena peserta didik seringkali sudah bekerja. Di Jawa Barat, permintaan pendidikan kesetaraan terus meningkat, namun kualitas kurikulumnya masih perlu diperbaiki agar sesuai kebutuhan global. Kurikulum saat ini berlandaskan pada keterampilan abad ke-21, pendekatan ilmiah, scientific approach, dan penilaian autentik, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya pemahaman konsep peserta didik, khususnya dalam pelajaran sains seperti fisika. Hasil studi TIMSS menunjukkan skor Indonesia masih di bawah rata-rata internasional. Banyak siswa kesulitan memahami konsep seperti hukum Newton dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini disebabkan oleh kurangnya desain pembelajaran yang mampu membangun pemahaman konsep secara runtun, serta rendahnya minat belajar siswa terhadap sains. Pendekatan yang memadukan teknologi interaktif dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem solving menjadi solusi penting. Hybrid learning dapat memanfaatkan teknologi multimedia untuk meningkatkan
antusiasme dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang dianggap sulit. Dengan optimalisasi media interaktif, pembelajaran tidak hanya lebih menarik, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan dunia modern yang serba cepat dan berbasis teknologi. Kemudian, tujuan dari konsep, strategi, dan inovasi kurikulum yaitu memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya penyusunan strategi yang baik, terutama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat merancang langkah-langkah yang terkoordinasi, efisien, dan efektif untuk mencapai sasaran jangka panjang. Yang kedua, ada tujuan karakteristik inovasi kurikulum, yaitu pembahasan tentang karakteristik inovasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan suatu inovasi, khususnya dalam konteks pendidikan. Dengan memahami 5 faktor utama yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas dapat dicoba dan dapat diamati, pendidik diharapkan mampu menganalisis dan merancang inovasi yang mudah diterima oleh penerima. Selanjutnya ketiga ada strategi dalam inovasi kurikulum, yaitu untuk pembahasan tentang strategi inovasi kurikulum untuk perubahan sosial bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang cara memanfaatkan kurikulum sebagai alat untuk mendorong transformasi sosial yang positif. Dengan mengenalkan strategi fasilitatif, materi ini membantu pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan merancang pendekatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Strategi ini menekankan pentingnya menyediakan fasilitas untuk mempercepat perubahan sosial, seperti menciptakan peran baru, menyediakan dana, dan memastikan ketersediaan tenaga pendukung. Yang keempat ada tujuan penerapan strategi inovasi kurikulum, yaitu untuk materi tentang penerapan inovasi kurikulum bertujuan memberikan panduan langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan keberhasilan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami pentingnya rumusan inovasi yang jelas, partisipasi aktif semua pihak, dan perencanaan yang matang, pendidik serta pemangku kepentingan pendidikan diharapkan mampu mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif. Yang kelima ada tujuan model pembelajaran, yaitu memberikan pemahaman kepada pendidik mengenai kerangka kerja sistematis yang dapat digunakan untuk merancang proses pembelajaran yang efektif dengan memahami 5 unsur utama sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan efek pembelajaran. Pendidik dapat merancang strategi yang terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya ada tujuan model reasoning and problem solving, yaitu untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah melalui langkah-langkah sistematis. Dengan mengikuti proses mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, memilih strategi, menemukan jawaban, serta melakukan refleksi dan pengembangan, peserta didik diharapkan mampu menghadapi tantangan secara mandiri dan efektif. Yang kedua ada tujuan model inquiry training, yaitu melatih siswa berpikir ilmiah dengan pendekatan eksplorasi dan penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti menghadapi masalah, menemukan inti masalah, mengkaji data melalui eksperimen, merumuskan hasil, dan menganalisis proses penelitian. Siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan analitis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada tujuan model problem-based instruction, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran berbasis masalah autentik dengan melibatkan siswa dalam investigasi mandiri atau kelompok.
Mereka dilatih untuk menemukan masalah, mengklarifikasi isu, menciptakan solusi, inovasi, mengorganisasi laporan, dan menyajikan hasil secara efektif. Yang keempat, tujuan model pembelajaran perubahan konseptual, yaitu membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih ilmiah dengan mengubah konsep awal yang mungkin kurang tepat. Proses ini dilakukan melalui penyajian masalah konseptual, identifikasi min-konsepsi, pembuktian konsep secara ilmiah, dan perluasan pemahaman menggunakan pertanyaan lanjutan. Yang terakhir ada tujuan model pembelajaran investigation, yaitu melatih siswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata, mulai dari perencanaan hingga presentasi hasil, melalui model pembelajaran konstruktivistik seperti reasoning and problem solving, inquiry training, dan problem-based instruction. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menyelesaikan tantangan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada manfaat dari konsep, strategi, dan inovasi kurikulumnya, yaitu strategi membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Strategi memastikan adanya koordinasi yang baik di antara berbagai elemen dalam organisasi sehingga semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan memiliki strategi yang jelas, individu atau organisasi lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan. Akhirnya, strategi yang baik meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manfaat karakteristik inovasi kurikulum, yaitu pendidik dapat lebih mudah mengenali manfaat jelas atau keuntungan relatif yang ditawarkan oleh inovasi sehingga mampu memotivasi penerima untuk mengadopsinya. Melalui analisis kompatibilitas, inovasi dapat disesuaikan dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penerima, sehingga lebih relevan dan mudah diterima. Kompleksitas inovasi dapat diminimalkan, menjadikannya lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan. Yang ketiga, ada manfaat strategi dalam inovasi kurikulum, yaitu pemahaman tentang strategi fasilitatif dalam inovasi kurikulum memberikan sejumlah manfaat. Strategi ini mempermudah proses perubahan sosial dengan menargetkan aspek spesifik yang memerlukan pembaharuan, sehingga langkah-langkah yang diambil menjadi lebih terfokus dan efektif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fasilitas yang tersedia, strategi ini memperkuat dukungan dan partisipasi dalam program-program pendidikan. Yang keempat, ada manfaat penerapan strategi inovasi kurikulum, yaitu pemahaman tentang penerapan inovasi kurikulum memberikan berbagai manfaat penting bagi dunia pendidikan. Inovasi yang dirumuskan dengan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologi yang kuat akan relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan zaman. Pendekatan ini memastikan bahwa kurikulum baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan peserta didik, dan tuntutan sosial teknologis. Yang kelima, ada manfaat model pembelajaran, yaitu membantu pendidik merancang langkah-langkah pembelajaran, sintaks yang jelas dan terstruktur, dan menciptakan norma dan suasana yang mendukung interaksi positif dalam pembelajaran sistem sosial. Selanjutnya ada manfaat reasoning dan problem solving, yaitu memberikan manfaat berupa peningkatan kemampuan analitis dalam memahami permasalahan secara mendalam. Selain itu, peserta didik diajak untuk mengembangkan kreativitas dalam merumuskan solusi, mengambil keputusan yang tepat melalui strategi yang terencana, dan mengevaluasi hasil untuk pembelajaran berkelanjutan. Proses ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga melatih siswa menjadi individu yang adaptif, inovatif, dan refleksif. Selanjutnya ada manfaat model inquiry training, yaitu mencakup peningkatan kemampuan berpikir kritis, pemahaman metode ilmiah, serta keterampilan
kolaborasi dan komunikasi saat menyampaikan hasil penelitian. Hal ini juga membekali siswa dengan pola pikir yang terstruktur dan logis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Yang ketiga, ada manfaat model problem-based instruction, yaitu siswa menjadi lebih mandiri, mampu bekerja secara kolaboratif dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah kompleks. Selain itu, pembelajaran ini membantu siswa memahami penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta membangun rasa percaya diri dalam menyampaikan ide dan solusi. Yang keempat, ada manfaat model pembelajaran perubahan konseptual, yaitu siswa mampu mengevaluasi dan merevisi pola pikirnya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memahami konsep secara lebih mendalam dan akurat. Pendekatan ini juga melatih siswa untuk bersikap terbuka terhadap pembelajaran baru, berpikir logis, dan membangun fondasi pemahaman yang lebih kokoh untuk studi lanjut. Yang terakhir ada model pembelajaran investigation, yaitu penguatan keterampilan kerjasama, kemampuan berpikir logis dan kreatif, serta keterampilan komunikasi saat menyusun dan penyampaian laporan. Selain itu, proses evaluasi yang menyeluruh membantu siswa memahami langkah-langkah pembelajaran mereka dan meningkatkan efektivitas kerja kelompok untuk masa depan. Pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan cara yang inovatif dan terstruktur. Baik, di sini ada bagian yang kedua, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada konsep strategi dan inovasi kurikulum. Strategi ini membahas tentang perencanaan efektif, inovasi kurikulum, yaitu pembaruan pendidikan. Yang kedua ada karakteristik inovasi kurikulum, ini tentang faktor penerimaan. Yang ketiga ada strategi dalam inovasi kurikulum, yaitu membahas tentang inovasi kurikulum. Yang keempat ada penerapan strategi inovasi kurikulum, yaitu ada penerapan inovasi, reformasi kurikulum, dan yang ada model pembelajaran, yaitu tentang investigasi kelompok yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep strategi dan inovasi kurikulum. Konsep strategi ini awalnya berasal dari dunia militer, merujuk pada rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenangkan peperangan. Secara umum, strategi adalah pendekatan atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti kekuatan tim dan kondisi lingkungan. Strategi yang baik yaitu melibatkan koordinasi, efisiensi, dan taktik yang efektif untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam organisasi, strategi merupakan proses perencanaan jangka panjang untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai misi tertentu. Yang kedua yaitu ada konsep inovasi kurikulum. Inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan atau sesuatu yang baru. Inovasi ini dapat berupa penemuan atau discovery terhadap sesuatu yang telah ada namun belum diketahui, atau invention, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Inovasi kurikulum itu adalah pembaruan dalam bidang kurikulum yang dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan inovasi kurikulum ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu seperti relevansi. Kurikulum harus konsisten antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi atau relevansi internal, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau relevansi eksternal. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu disesuaikan dengan kondisi daerah dan kemampuan lembaga pendidikan. Keberlanjutan atau kontinuitas, yaitu kurikulum harus memiliki berkesinambungan antara jenjang pendidikan. Terus ada praktis, yaitu mudah diterapkan dalam praktik. Ada efektif, yaitu dapat diterapkan dengan efisien tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Pemahaman dan penerapan inovasi kurikulum ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Karakteristik inovasi kurikulum. Karakteristik inovasi sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Menurut
M. Rogers, ada 5 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, keuntungan relatif. Inovasi ini lebih cepat diterima jika memberikan manfaat yang jelas, baik dari segi ekonominya, sosialnya, atau kepuasan pribadi. Kemudian ada kompatibilitas atau compatibility, yaitu inovasi akan lebih mudah diterima jika sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penerimanya. Kemudian ada kompleksitas atau complexity, yaitu jika inovasi mudah dipahami dan digunakan, maka penyebarannya akan lebih cepat. Sebaliknya, inovasi yang sulit dimengerti akan lebih lambat diterima. Kemudian ada dapat dicoba atau trialability. Ini inovasi yang dapat diuji coba oleh penerima cenderung lebih cepat diterima dibandingkan inovasi yang tidak dapat diuji terlebih dahulu. Kemudian ada dapat diamati atau observability, yaitu hasil inovasi yang mudah diamati akan mempercepat penerimaannya, sedangkan hasil yang sulit dilihat akan menghambat penerimaannya. Pemahaman terhadap karakteristik ini membantu pendidik menganalisis dan mempercepat penerimaan inovasi kurikulum yang sedang disebarluaskan. Kemudian ada strategi dalam inovasi kurikulum. Strategi inovasi kurikulum untuk perubahan sosial terdapat 4 strategi utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan perubahan sosial melalui inovasi kurikulum, yaitu yang pertama ada strategi fasilitatif, yaitu strategi ini fokus pada penyediaan fasilitas agar perubahan sosial dapat berlangsung lebih mudah. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, menargetkan perubahan secara spesifik. Kemudian ada menumbuhkan kesadaran akan fasilitas yang tersedia. Kemudian memberikan kompensasi terhadap motivasi yang rendah. Kemudian menciptakan peran baru di masyarakat. Lalu ada menyediakan dana dan tenaga pendukung. Kemudian yang kedua ada strategi pendidikan. Strategi ini mengutamakan pemberian informasi agar individu memahami fakta dan mampu mengubah perilakunya. Ada beberapa hal penting. Efektif ini untuk menanamkan prinsip sebagai dasar tindakan, melibatkan banyak pihak agar perubahan ini diterima. Tidak efektif jika sumber daya pendidikan kurang memadai. Kemudian ada strategi bujukan. Strategi ini menggunakan pendekatan persuasif agar sasaran perubahan bersedia menerima perubahan melalui alasan atau dorongan yang menarik. Faktor keberhasilannya antara lain tepat untuk sasaran yang tidak berpartisipasi di dalam proses perubahan. Cocok jika masalah dianggap kurang penting atau kontrol langsung terhadap sasaran yang lemah. Kemudian ada strategi paksaan. Strategi ini menggunakan kekuatan untuk memaksa sasaran perubahan agar menerima perubahan. Hal ini bergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana dan sasaran perubahan, tingkat ketergantungan sasaran terhadap pelaksana perubahan. Nah, keempat strategi ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan sesuai dengan kondisinya terhadap tahap program dan kesiapan sasaran untuk menerima perubahan sosial. Kemudian yang keempat ada penerapan strategi inovasi. Penerapan inovasi kurikulum memerlukan langkah-langkah yang terarah dan strategi yang sangat tepat. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada rumusan jelas inovasi kurikulum. Di sini tentukan alasan dan tujuan inovasi berdasarkan landasan filosofis, psikologis, yuridis, dan sosiologis teknologis. Kemudian ada landasan filosofis, yaitu sesuai dengan Pancasila. Landasan psikologis ini memperhatikan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Landasan sosiologis teknologis menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Partisipasi yang aktif dari semua pihak, libatkan guru, siswa, dan warga sekolah dalam proses inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama itu tujuan inovasi ini harus jelas dan mudah dipahami. Berikan motivasi positif agar warga sekolah mendukung perubahan. Kemudian libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait inovasi ini. Rencanakan evaluasi ini itu untuk mengukur keberhasilan inovasi. Kemudian beragam alternatif pilihan. Sediakan opsi yang sesuai dengan minat dan kemampuan individu. Contohnya, ada mata pelajaran wajib dan pilihan untuk fleksibilitas. Kemudian, penggunaan data yang akurat. Kumpulkan data kondisi dan situasi sekolah sebelum merumuskan inovasi. Identifikasi masalah seperti pada tujuan, isi, strategi, atau evaluasi kurikulum untuk dasar penyusunan inovasinya. Kemudian ada belajar dari pengalaman lain. Pelajari praktik inovasi ini dari sekolah atau lembaga lain
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lembaga pendidikan yang akan menerapkan inovasi. Strategi ini bertujuan yaitu untuk memastikan inovasi kurikulum ini dapat diterapkan secara efektif dan berdampak positif pada kualitas pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yori Oktaviani. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merancang proses pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai. Model ini memiliki 5 unsur utama. Joichi dan Wiley tahun 1980. Pertama ada sinteks, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kedua ada sistem sosial, yaitu norma dan suasana dalam pembelajaran. Ketiga, prinsip reaksi, yaitu cara guru merespons siswa. Keempat, sistem pendukung, yaitu alat, bahan, atau lingkungan yang mendukung pembelajaran. Kelima, ada efek pembelajaran, hasil belajar langsung, dan efek tambahan. Kedua, ada model reasoning and problem solving, fokus pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Langkah-langkah: 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengeksplorasi dan merancang solusi. 3. Memilih strategi. 4. Menemukan jawaban. 5. Melakukan refleksi dan pengembangan. 3. Ada model inquiry training. Siswa dilatih untuk berpikir ilmiah melalui eksplorasi dan penelitian. Langkah-langkah: 1. Menghadapkan siswa pada masalah. 2. Menemukan masalah. 3. Mengkaji dan bereksperimen. 4. Merumuskan dan menjelaskan hasil. 5. Menganalisis proses penelitian. 4. Model problem based instruction. Pembelajaran berbasis masalah yang autentik melibatkan siswa dalam menginvestigasi mandiri atau kelompok. Langkah-langkah: menentukan masalah. 2. Mengklarifikasi masalah. 3. Menciptakan solusi. 4. Mengorganisasi laporan. 5. Menyajikan hasil. 5. Ada model pembelajaran perubahan konseptual. Berfokus pada membantu siswa mengubah konsep awal menuju pemahaman fokus yang lebih ilmiah. Langkah-langkah: 1. Menyajikan masalah konseptual. 2. Menghadapi miskonsepsi siswa. 3. Membuktikan konsep secara ilmiah. 5. Memperluas permasalahan melalui pertanyaan lanjutan. 6. Ada model group investigation. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mempresentasikan hasilnya. Langkah-langkah: 1. Membentuk kelompok dan memilih topik. 2. Merencanakan investigasi. 3. Melakukan investigasi. 4. Menyusun laporan. 5. Menyajikan hasil. Dan 6. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya ada model pembelajaran konstruktivistik seperti reasoning and problem solving, inquiry training, dan problem based instruction. Menekankan partisipasi aktif siswa, kerjasama, dan pemecahan masalah nyata. Model ini dirancang untuk membentuk siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang relevan dan tantangan dunia nyata. Baik, yang bagian ketiga itu ada simpulan yang kita dapat mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu ada pentingnya inovasi kurikulum dan pembelajaran, kemudian pendekatan hybrid learning, ada prinsip strategi inovasi kurikulum, ada penggunaan teknologi dan media pembelajarannya, ada model pembelajaran yang inovatif, kontribusi inovasi terhadap pendidikan, dan ada juga peluang untuk masa depan. Apabila dijabarkan, yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan pendidikan pada abad ke-21. Pendekatan hybrid learning yang memadukan pembelajaran tatap muka ini dan daring telah terbukti relevan.
khususnya untuk pendidikan kesetaraan seperti paket C, yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Penerapan teknologi multimedia dan pendekatan berbasis masalah tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang sulit, seperti hukum Newton, tetapi juga menumbuhkan minat belajar mereka terhadap sains. Strategi inovasi kurikulum yang efektif harus didasarkan pada prinsip relevansi, fleksibilitas, keberlanjutan, dan kepraktisan, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Dengan menggunakan model pengembangan seperti Alesi dan Trolip, penelitian ini berhasil mengembangkan media pembelajaran berbasis hybrid learning yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Berbagai model pembelajaran inovatif seperti reasoning and problem solving, inquiry training, dan problem-based instruction juga menjadi pilar penting di dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan konstekstual. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa inovasi pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya, tetapi juga kontribusi pada perubahan sosial yang positif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dengan pendekatan yang tepat dan didukung oleh teknologi, inovasi kurikulum ini dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan di dunia modern ini. Selanjutnya yaitu ada sesi diskusi. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Dina. Pertanyaannya yaitu dari yang sudah kalian jelaskan terkait langkah-langkah penerapan strategi inovatif. Menurut kelompok kalian, langkah penerapan strategi inovatif yang paling utama itu yang mana dan kenapa kalian memilih langkah tersebut? Untuk jawabannya, pertanyaan terkait langkah penerapan strategi inovatif yang paling utama menurut kelompok kami yaitu langkah yang paling utama penggunaan pendekatan yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan peserta didik seperti hybrid learning. Kami memilih langkah ini karena pendekatan ini mampu mengakomodasi keterbatasan waktu dan sumber daya, terutama dalam konteks pendidikan kesetaraan tatap muka dan daring. Peserta didik dapat belajar secara lebih fleksibel dan mandiri serta tetap mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memudahkan akses dan pemahaman bagi siswa yang mungkin memiliki kesulitan dan mengikuti pembelajaran secara konvensional. Baik, di sini ada pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Nadila. Pertanyaannya, apa rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan inovasi kurikulum di masa depan? Baik. Untuk rekomendasi meningkatkan kemajuan inovasi kurikulum, pertama ada pengembangan kapasitas guru. Bisa berupa pelatihan berlanjutan, yaitu selalu menyediakan pelatihan yang relevan dan up-to-date bagi guru agar mereka dapat mengimplementasikan informasi kurikulum dengan efektif. Kedua, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses guru terhadap sumber belajar, materi pelatihan, dan platform kolaborasi pemberdayaan guru. Ketiga ada inovator, yaitu libatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan inovasi. Selanjutnya, kolaboratif multi pihak. Itu kerjasama dengan akademis, yaitu melibatkan akademis untuk melakukan penelitian yang mengembangkan kurikulum yang berbasis bukti. Selanjutnya, keterlibatan industri. Jalin kerjasama dengan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata. Selanjutnya, partisipasi orang tua dan masyarakat. Ajak orang tua dan masyarakat untuk memberikan masukan dan mendukung terhadap inovasi kurikulum. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan penyampaian dari kelompok 10.
Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya atau dalam pemaparannya apabila ada yang kurang jelas. Lebih dan kurangnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.